Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Mahfira Amir dari Prodi Tadris Bahasa Inggris akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling terhadap remaja yang kecanduan akan K-drama hingga lalai dalam belajar dan beribadah. Ada beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan. Di dalamnya termasuk pengertian bimbingan dan konseling menurut para ahli. Yang pertama, pengertian bimbingan menurut Sunario Kartadinata. Bimbingan merupakan suatu proses dalam membantu seseorang untuk dapat mencapai suatu perkembangan yang optimal. Sedangkan pengertian konseling menurut Pietrovesa ialah bahwa konseling adalah pertemuan tatap muka yang bersifat rahasia antara konselor dan konseling, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu sikap penerimaan dan pemberian antara keduanya untuk memecahkan masalah yang ada. Sedangkan secara fundamental, pengertian bimbingan konseling adalah pelayanan atau bantuan yang sesuai dengan norma-norma untuk ditunjukkan kepada peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar peserta didik mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Selanjutnya, pengertian dari remaja. Remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa. Di masa ini, tingkat emosional dan hormon masih belum stabil, dan rata-rata di masa ini adalah masa-masa mencari jati diri. Dan pengertian kecanduan. Kecanduan adalah suatu kondisi yang membuat seseorang kehilangan kontrol terhadap suatu hal. Biasanya, hal ini merujuk pada rasa suka yang terlalu dan didorong oleh keinginan kuat atau kegemaran terhadap satu hal. Selanjutnya, pengertian K-drama. K-drama adalah drama yang berasal dari Korea Selatan. Dan mengenai faktor-faktor yang membuat seseorang menggemari atau bahkan sampai kecanduan menonton K-drama adalah terbagi dua, yakni faktor internal. Yang pertama, kisah cinta yang penuh kesengsaraan dan hiruk-pikuk tetapi berakhir bahagia. Yang kedua, mampu menjungkir balikan emosi penonton. Yang ketiga, alur cerita yang menggemaskan. Yang terakhir, tokoh bisa jadi bahan cuci mata. Sedangkan faktor eksternalnya yakni mengikut pada tren anak muda yang gemar terhadap hiburan Korea Selatan seperti K-pop dan K-drama. Selanjutnya, bimbingan yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kecanduan menonton K-drama adalah dengan menanyakan kepada murid, apa sih faedah dari kecanduan menonton K-drama? Apakah manfaatnya lebih besar dibanding mudaratnya? Yang kedua, menjelaskan mudarat akibat kecanduan nonton drama. Yang ketiga, mencoba untuk mengalihkan hobi mereka dari menonton drama menjadi hobi membaca atau menulis buku. Yang keempat, menjelaskan kepada murid bahwa menonton drama itu tidak salah. Yang salah adalah jika over atau berlebihan sehingga melupakan kewajiban seperti belajar dan beribadah. Yang kelima, menyatakan kepada murid bahwa yang ditonton adalah drama dan dunia nyata itu tidak seindah drama, agar murid sadar untuk tidak selalu mendramatisir keadaan. Dan yang terakhir ialah mengingatkan murid bahwa waktu kita hidup hanya sebentar, yang bila mana kita lalai maka kita akan merugi di akhirat kelak. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.